Halo Nu. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai tempat ya, sampai bilangan 6 digit, sampai ratusan ribu. Sehingga sekarang Dedi yakin kamu sudah bisa menentukan kalau misalnya ada barang harganya tertentu, maka kita perlu menyiapkan uang seberapa banyak untuk membeli barang ini. Masalahnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita perlu membandingkan dua bilangan atau lebih. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Contohnya misalnya Dedi pengen beli Nindoroid Gojo. Setelah cari-cari di internet, Dedi ketemu ada dua toko yang jualan, yaitu yang ini sama yang ini. Karena Dedi cuma pengen beli satu aja, maka pertanyaannya sekarang, mana di antara kedua Nindoroid Gojo ini yang harganya lebih murah? Gimana caranya supaya kita tahu mana di antara kedua Nindoroid ini yang harganya lebih murah? Untuk mengetahuinya, maka kita perlu belajar tentang cara membandingkan bilangan. Dan itulah yang akan kita pelajari di video kita kali ini. Oke, untuk itu Dedi mau memulainya dengan kedua bilangan ini ya, yaitu 671 sama 649. Untuk mengetahui mana bilangan yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, maka cara termudah adalah kedua bilangan ini Dedi susun seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini bahwa ketika menyusun, pastikan kedua bilangan ini sejajar mepet kanan ya. Supaya apa? Supaya nanti kita dapatkan yang satuan sejajar dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan yang ratusan juga sejajar dengan yang ratusan. Kalau sudah disusun seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita bandingkan dikit per dikit ya, mulai dari yang kiri ke kanan. Oke, kita bandingkan dulu dikit pertama ya, ini dikit ratusan, ini ada 6 sama 6. Mana yang lebih besar? Nggak ada ya, karena kan dua-duanya sama-sama 6. Nah, kalau terjadi seperti ini, di mana kedua bilangan itu sama, tidak ada yang lebih besar, maka kita akan beranjak ke dikit berikutnya. Dalam hal ini kita akan ke dikit puluhan, di sini ada 7 sama 4. Mana yang lebih besar? Ya tentu yang 7 kan ya. Nah, kalau sudah ketemu angka yang lebih besar seperti ini, maka prosedurnya berhenti ya, sehingga kita tidak perlu membandingkan dikit sisanya. Jadi yang 1 sama 9 ini tidak perlu dibandingkan, cukup prosedurnya berhenti di sini karena kita sudah menemukan angka yang lebih besar. Dan di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa bilangan yang ini itu lebih besar dari bilangan yang ini ya. Yang ini lebih besar dari yang ini. Lalu apa simbolnya untuk menyatakan bahwa bilangan yang kiri itu lebih besar dari bilangan yang kanan? Simbolnya adalah sebagai berikut. Dan ini dibaca lebih besar dari. Perhatikan di sini bahwa simbol lebih besar dari ini, kalau seandainya ada ditambahkan garis vertikal seperti ini, maka ini seperti membentuk huruf apa? Seperti membentuk huruf B kan? Nah, dan B ini merupakan singkatan dari besar. Gitu ya. Jadi ini sebuah cara untuk mengingat-ingat bahwa simbol ini dibaca sebagai lebih besar dari. Sehingga pernyataan matematika ini secara keseluruhan kalau dibaca dari kiri ke kanan, maka bacanya adalah 671 lebih besar dari 649. Nah, beberapa sekolah atau guru ada yang tidak menggunakan frasa lebih besar dari, melainkan menggunakan frasa lebih dari. Ya, tapi ini sebenarnya sama aja ya, sehingga pernyataan matematika ini bisa juga dibaca sebagai 671 lebih dari 649. Nah, gimana? Kamu sendiri di sekolah diajarinnya seperti apa? Pakai lebih besar dari atau lebih dari? Kalau menurut Dedi, apapun yang diajarin guru kamu, itu yang kamu ikuti ya. Yang jelas, kamu tahu bahwa kedua frase ini maksudnya sama, yaitu menyatakan bahwa bilangan yang di sebelah kiri itu nilainya lebih besar daripada bilangan yang di sebelah kanan. Oke, berikutnya katakanlah Dedi mau membandingkan bilangan 309 dengan bilangan 338. Nah, seperti biasa, kedua bilangan ini kita susun seperti ini ya, mepet kanan. Lalu kita mulai membandingkan dari dikit yang paling kiri. Ini ada 3 sama 3. Ada yang lebih besar nggak? Nggak ada kan ya, karena sama-sama 3. Kalau seperti ini, maka kita lanjut ke dikit berikutnya. Ini ada 0 sama 3. Ada yang lebih besar? Ada ya, yang 3 ini kan, yang bawah ini. Nah, kalau sudah seperti ini, perlu nggak yang 9 sama 8 ini dibandingkan? Nggak perlu ya, karena kan prosedurnya sudah berhenti di sini, karena kita sudah menemukan angka yang lebih besar. Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang bawah ini lebih besar daripada yang atas ini. Ya, bilangan yang ini lebih besar daripada bilangan yang ini. Nah, karena bilangan yang sebelah kanan ini lebih besar, maka otomatis bilangan yang kiri ini kan lebih kecil kan ya? Oke ya, jadi kalau ini lebih besar, maka yang ini lebih kecil. Nah, apa simbol yang menyatakan bahwa bilangan yang kiri lebih kecil daripada bilangan yang kanan? Simbolnya adalah sebagai berikut. Dan ini dibaca sebagai lebih kecil dari. Perhatikan di sini bahwa simbol lebih kecil dari ini, seandainya Dedi tambahkan garis vertikal seperti ini
Ini seperti membentuk huruf apa? Membentuk huruf K kan ya? Nah, dan K ini adalah singkatan dari kecil. Nah, ini untuk mengingat-ingat bahwa simbol ini itu dibaca lebih kecil dari. Sehingga pernyataan matematika ini secara keseluruhan kalau kita baca dari kiri ke kanan, maka bacanya adalah 309 lebih kecil dari 338. Nah, beberapa guru atau sekolah ada yang tidak menggunakan frase lebih kecil dari, melainkan menggunakan frase kurang dari. Ya, tapi ini sama aja ya. Jadi pernyataan matematika ini juga bisa dibaca sebagai 309 kurang dari 338. Kalau guru kamu gimana? Ngajarinnya pakai lebih kecil dari atau kurang dari? Ya, apapun itu sebaiknya kamu ikutin yang diajarin guru ya. Yang jelas kamu tahu bahwa kedua frase ini maknanya sama, yaitu bahwa bilangan yang di sebelah kiri itu nilainya lebih kecil daripada bilangan yang di sebelah kanan. Nah, Nu, dari pengalaman Dedi, kadang orang itu bingung ketika membandingkan bilangan. Ini pakai tanda lebih besar atau tanda lebih kecil ya? Untuk itu, Dedi punya sebuah cara, yaitu bayangin aja ada buaya yang mulutnya terbuka lebar, siap mencaplok makanan. Nah, buaya ini dia suka makan bilangan yang lebih besar, biar lebih kenyang katanya. Sehingga mulut buaya ini akan selalu menghadap ke bilangan yang lebih besar. Biar makin jelas, kita lihat yuk contohnya. Let's go! Misalnya, Dedi sekarang punya bilangan 19 sama 23. Seperti biasa, kedua bilangan ini kita susun, dan karena mepet kanan, maka kotak yang ini ya, kotak yang ratusan ini kan jadi kosong ya. Nah, kalau kosong gini terus gimana dong? Nah, ini bisa saja kita abaikan atau kita anggap aja ini seolah-olah isinya 0, dan toh kalau nanti dibandingkan 0 sama 0 kan sama ya, sehingga nggak ngaruh. Dengan demikian, kita bisa langsung aja ke dikit yang puluhan ini, kita bandingkan 1 sama 2. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang 2 kan? Nah, yang bawah ini. Sehingga di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa bilangan ini lebih besar daripada bilangan yang ini. Nah, karena 23 ini lebih besar daripada 19, maka tandanya gimana? Mulut buayanya menghadap kemana? Menghadap ke kanan gini kan ya? Ingat tadi bahwa mulut buayanya selalu menghadap ke bilangan yang lebih besar. Karena buayanya menghadap seperti ini, maka simbol yang kita gunakan adalah seperti ini. Jadi ini bayangkan seperti mulut buaya yang dia ingin memakan bilangan yang lebih besar. Nah, karena ini lebih besar, maka otomatis yang ini lebih kecil kan ya? Sehingga ini kalau dibaca secara keseluruhan dari kiri ke kanan, maka bacanya adalah 19 lebih kecil dari 23. Yuk kita coba satu lagi. Kali ini 811 sama 599. Seperti biasa, kita susun bilangannya, lalu kita mulai bandingkan dari dikit yang paling kiri. Nah, ini 8 sama 5, lebih besar yang mana? Lebih besar yang 8 ini kan? Jadi ini enak ya, karena kita sudah langsung ketemu bilangan yang lebih besar, sehingga sisa dikit yang ini tidak perlu kita bandingkan. Oke, karena yang ini lebih besar dibanding yang ini, maka mulut buayanya menghadap kemana? Menghadap ke kiri seperti ini kan ya? Sehingga simbolnya adalah seperti ini ya. Jadi bayangkan ini seperti mulut buaya yang dia ingin memakan bilangan yang lebih besar. Sehingga ini kalau dibaca dari kiri ke kanan, maka bacanya adalah 811 lebih besar dari 599. Gimana? Lebih gampang nggak pakai perumpamaan buaya? Nah, Nu, sekarang coba bandingkan bilangan ini. Bentar-bentar. Ini jumlah dikit bilangannya beda ya. Yang ini 2 dikit, terus yang ini 3 dikit. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita susun bilangannya seperti ini ya. Jangan lupa mepet kanan, sehingga satuan sejajar dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nah, yang ratusan ini gimana dong? Karena ini kan jadi kosong ya. Nah, kalau kosong seperti ini sebenarnya bisa kita abaikan, atau kita anggap aja angkanya 0 seperti ini ya. Sehingga ketika kita bandingkan dikit yang paling kiri, maka ini 0 sama 1, mana yang lebih besar? Tentu lebih besar yang satu ini kan ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa 111 ini lebih besar, yang artinya 75 ini lebih kecil. Sehingga tandanya adalah seperti ini. Yang dibaca 75 lebih kecil dari 111. Perhatikan di sini, ada sebuah kaidah penting, yaitu ketika kita membandingkan dua bilangan yang jumlah dikitnya berbeda, maka bilangan yang jumlah dikitnya lebih banyak itu pasti lebih besar. Dalam contoh kita ini, 111 ini kan bilangan berapa dikit? 3 dikit ya.
sementara yang 75 ini adalah bilangan 2 digit. Jadi sebenarnya tanpa harus membandingkan seperti ini, kita bisa langsung tahu bahwa 111 ini pasti lebih besar daripada 75. Karena jumlah digitnya yang ini kan 3, sementara yang ini cuma 2. Yuk kita lihat contoh satu lagi. Kali ini 634 sama 97. Nah, yang 634 ini bilangan berapa digit? 3 ya. Kalau yang 97 ini berapa digit? 2 kan? Sehingga kita bisa langsung otomatis tahu bahwa 634 ini pasti lebih besar dibanding 97. Maka tandanya adalah seperti ini ya. 634 lebih besar dari 97. Tapi yuk coba kita buktikan. Kita susun bilangannya ya, mepet kanan. Sehingga kalau kita bandingkan digit yang pertama ini, 6 sama 0 lebih besar mana? Ya otomatis lebih besar yang 6 kan ya. Dengan demikian terbukti ya bahwa 634 lebih besar dari 97. Sekarang gimana kalau bilangannya seperti ini? Gimana menurutmu? Apa simbol yang tepat untuk membandingkan kedua bilangan ini? Ini kan kalau kita lihat bilangannya sama ya, 437, ini juga 437. Tapi oke deh, coba kita susun ya seperti tadi, mepet kanan, lalu kita bandingkan digit demi digitnya dari kiri ke kanan. Dimulai dari sini. Ini 4 sama 4, sama ya. Lalu 3 sama 3, sama lagi. Dan terakhir ini 7 sama 7, sama juga kan ya. Terus kan sudah ya, habis ya, bilangannya sudah nggak ada lagi. Jadi dengan demikian kita sudah sangat yakin sekarang bahwa kedua bilangan ini sama ya. Sehingga simbol yang kita gunakan adalah sama dengan. Jadi bukan lebih besar atau lebih kecil. So, kalau kita punya dua bilangan yang jumlah digitnya sama ya, seperti contoh ini sama-sama 3 digit dan juga urutan angkanya sama ya. Ini kan 4, 3, 7, ini juga 4, 3, 7. Maka bisa kita simpulkan bahwa kedua bilangan ini adalah sama. Dengan demikian, simbol yang kita gunakan adalah sama dengan ya, seperti ini. Nah, ini ada satu hal yang kamu perlu berhati-hati ya. Karena kadang Dedi melihat masih ada orang yang terjebak dan salah di sini. Jadi begini, misalnya seperti ini tadi ya, kita kan sudah tahu bahwa 437 itu sama dengan 437. Nah ini seandainya posisinya Dedi tukar, yang kanan menjadi kiri dan yang kiri menjadi kanan, maka hubungan kedua bilangan ini kan tetap ya, yaitu sama dengan. Atau misalnya Dedi punya pernyataan seperti ini, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah ini seandainya Dedi tukar posisinya ya, kanan jadi kiri dan kiri jadi kanan, maka hubungannya tetap ya, yaitu sama dengan, ya kan? Karena 3 kan sama dengan 1 ditambah 2. Nah, hal yang sama tidak berlaku untuk hubungan lebih besar dari atau lebih kurang dari. Oke, biar jelas kita pakai contoh ya. Misalnya sekarang Dedi punya bilangan ini, 97 sama 110. Nah, dari jumlah digitnya aja kita bisa langsung menentukan bahwa 97 ini kan lebih kecil dari 110, karena ini kan digitnya cuma 2, sementara yang ini adalah bilangan 3 digit. Sehingga hubungan antara keduanya adalah seperti ini ya, 97 lebih kecil dari 110. Nah sekarang seandainya posisinya ditukar ya, yang kanan jadi kiri dan yang kiri jadi kanan, maka apakah lambangnya tetap lebih kecil seperti ini? Enggak kan ya, karena ini kan salah ya. Masa 110 lebih kecil dari 97? Yang benar adalah lambangnya sekarang seperti ini ya, 110 lebih besar dari 97. Nah inilah bedanya dengan yang sama dengan tadi, di mana ketika hubungan kedua bilangan adalah lebih besar dari atau lebih kecil dari, ketika posisinya ditukar maka konsekuensinya tandanya ikut berubah. Yuk kita lihat contoh satu lagi. Misalnya sekarang kita punya bilangan 222 dan 555. Nah ini tandanya sudah benar ya, karena kalau dibacakan 222 lebih kecil dari 555. Nah seandainya posisi 222 dan 555 ini ditukar, maka tandanya juga akan berubah kan? Menjadi apa? Menjadi lebih besar dari. Kalau Dedi akan membayangkannya seperti ini. Jadi ini kan seperti mulut buaya yang menghadap ke bilangan yang lebih besar ya, dalam hal ini 555. Nah, kalau posisi bilangan 555 ini berubah, maka si mulut buaya ini akan mengikuti. Kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Nah, gini ya, kelihatan ya bahwa mulut buaya ini selalu mengikuti ke arah bilangan yang lebih besar. Karena apa? Ya karena si buaya ini kan dia suka memakan bilangan yang lebih besar supaya lebih kenyang. Ini tadi kita sudah belajar cara membandingkan dua bilangan. Nah, ilmu yang sudah kita pelajari ini juga bisa kita gunakan untuk mengurutkan bilangan. Ya, contohnya ini ya, Dedi punya 4 bilangan yang semuanya terdiri dari 5 digit. Nah, sekarang kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Gimana caranya?
Ya caranya sama kayak tadi ya, kita susun bilangannya dan jangan lupa mepet kanan supaya digit nilai tempatnya sejajar. Nah, untungnya bilangan-bilangan ini sudah tersusun rapi seperti ini ya, dan sudah sejajar mepet kanan, sehingga digit satuannya sejajar dengan satuan ya, puluhan dengan puluhan, dan begitu seterusnya sampai yang digit puluhan ribu ini juga sudah sejajar. Jadi sekarang kita bisa langsung membandingkan digit yang paling kiri dulu. Ya, ini ada 3, ada 9, ada 3, ada 7. Mana yang paling besar? Yang 9 ini kan ya. Nah, karena ini paling besar, maka bilangan yang 94.000 sekian ini mau dipindahkan ke paling bawah seperti ini. Oke, masih tersisa 3 angka ya. Ini ada 3, 3 sama 7. Mana yang paling besar? Yang 7 tentunya kan. Nah, dengan demikian maka yang 75.000 sekian ini mau dipindahkan ya, ditaruh di atasnya yang 94.000 sekian. Oke, tersisa 2 angka ya, 3 sama 3. Mana yang lebih besar? Nggak ada ya, karena nggak ada maka kita beralih ke digit berikutnya. Ini ada 8 sama 7. Mana yang lebih besar? Yang 8 ini kan? Maka sekarang yang 38.000 sekian ini ditaruh di sini ya, di atasnya yang 75.000 ini, dan tersisa tinggal yang 37.000 sekian ini, dan bisa kita pastikan ini adalah bilangan terkecil, maka ini mau ditaruh ke yang paling atas. Nah, dengan demikian sekarang kita sudah berhasil mengurutkan keempat bilangan ini dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Seandainya sekarang kita diminta untuk mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil gimana? Ya gampang ya, ini tinggal dibalik menjadi seperti ini, sehingga yang 94.000 sekarang menjadi paling atas ya, disusul dengan yang 75.000, lalu di bawahnya ada yang 38.000, dan terakhir ya, bilangan yang 37.000 sekian ini, yaitu bilangan yang terkecil, dia akan menempati tempat paling bawah. Yuk kita coba satu lagi. Di sini, Dedi punya 3 bilangan, yang ketiganya merupakan bilangan yang terdiri dari 6 digit. Nah, anggap saja kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu bisa seperti tadi ya, kita susun bilangannya, tapi dalam hal ini Dedi mau langsung. Jadi ini Dedi mau langsung membandingkan digit pertamanya dulu ya, digit yang paling kiri, ini ada 8, ini 8 juga, terus yang ini 7. Mana yang paling besar? Nah yang terbesar tentu yang 8 ini ya, tapi di sini 8-nya ada 2 ya. Nah, sehingga mungkin kita bisa memulainya dengan mencari mana yang paling kecil. Dalam hal ini tentu bisa kita simpulkan bahwa yang 7 ini yang paling kecil, sehingga bilangan 755.000 sekian ini mau Dedi taruh paling kiri seperti ini. Selanjutnya, karena ini angkanya sama-sama 8, maka kita akan membandingkan digit berikutnya, yaitu 1 sama, waduh, ternyata sama ya, 1 juga. Oke, tapi nggak apa-apa. Itu artinya kita perlu pindah ke digit berikutnya, yaitu 3 sama 2. Nah, untung ya, ini angkanya beda. Mana yang lebih kecil? Ya, tentu yang 2 ini kan. Sehingga bilangan yang 812.000 ini jadi taruh sini ya, di sebelahnya yang 755.000 ini, dan itu artinya bahwa bilangan yang 813.000 sekian ini merupakan bilangan paling besar, dan makanya Dedi taruh di paling kanan. Dengan demikian kita sudah berhasil mengurutkan ketiga bilangan ini dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, di sini kita juga bisa ya menambahkan tanda seperti ini, yang kalau kita baca dari kiri kanan maka menjadi 755.628 lebih kecil dari 812.027, lebih kecil dari 813.378. Nah, perhatikan di sini bahwa barusan ini kan kita membacanya dari kiri ke kanan. Sebenarnya kita juga bisa melihat ini seolah dari kanan ke kiri ya. Dan kalau kita melihatnya seperti itu, maka seandainya kita coba baca dari kanan ke kiri, maka bacanya seperti ini. 813.378 lebih besar dari, ya ini lebih besar ya, karena lihat ini ya, mulut buayanya ini kan menghadap ke sini nih, pasti menghadap ke yang lebih besar. Dengan demikian, 813.378 lebih besar dari 812.027, lebih besar dari 755.628. Oke Nu, dengan demikian selesai sudah pelajaran kita tentang perbandingan bilangan. Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi, mana dari kedua Nindoroid Gojo ini yang harganya lebih murah? Harga lebih murah ini tentu maksudnya adalah mana yang bilangannya lebih kecil. Yang kiri apa yang kanan? Nah, jadi yakin kamu sekarang sudah bisa ya menentukan mana di antara kedua Nindoroid Gojo ini yang harganya lebih murah. Yaitu yang, nah mending kamu tulis saja ya jawaban kamu di komentar. Oke, sebagai perpisahan, ini udah dikasih PR ya, ada 5 soal, dan seperti biasa, nanti coba kamu kerjain sebaik-baiknya, dan kalau kamu menemui ada kesulitan, atau masih ada yang bingung, saran Dedi, kamu ulangi lagi ya, kamu tonton lagi video ini. Dedi yakin kamu pasti nanti bisa ngerti kok.
So, kalau kamu suka video ini, jangan lupa di like dan share videonya, serta subscribe juga ke channel YouTube Sangu Sinau dan aktifkan tanda loncengnya. Supaya apa? Supaya nanti kalau Dedi sudah upload video terbaru, kamu dapat notifikasi, sehingga nggak ketinggalan. So, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share videonya, terus subscribe juga ke channel YouTube Sangu Sinau ini dan aktifkan tanda loncengnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika Dedi upload video terbaru, kamu dapat notifikasinya. Jadinya nggak ketinggalan. Oke, sampai ketemu lagi di video-video edukasi menarik berikutnya. Ciao!